apa ya, aku kan juga dari humble beginnings kan, dari kampung, dari tinggal di bedeng-bedeng terus sampai akhirnya sekarang saya sudah menjadi seorang model cepat. Tapi personality aku tetap sama, aku tetap Nina yang dulu gitu loh. Terus kakak ke ini dulu ya, ke mana? Ke Aneka, mau tes aja dulu. Oh iya oke nak gitu. Terus udah aku naik bus dengan keringetan itu lepek. Metro Mini ya? Kopaja. Sama. Oh iya zaman dulu ya ada tuh. Kopaja gitu. Kasus narkoba yang nimpa Nina tahun lalu ya. Sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi? Yang terjadi Hai sahabat DAS, selamat datang di podcast Ruang Tamu DAS Diaries bersama saya Dini Anjungsari. Di podcast kita kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Dia adalah seorang mantan supermodel dan juga artis yang multi talenta yang sempat bikin heboh jagat hiburan tanah air. Nah, dia adalah Karenina Anderson. Kita bakal bongkar semua rahasia di balik kesuksesannya dari dunia modeling sampai lika-liku kehidupan pribadinya dan bagaimana ia bangkit menjadi sosok yang lebih kuat. Tapi sebelum itu, subscribe dulu YouTube channel kita supaya kalian bisa update terus episode-episode terbaru kita. Welcome back Karenina Anderson, apa kabar? Baik sekali Mbak Dini, Mas Ari. Halo. Thank you for having me. Senang banget hari ini bisa sama-sama ngobrol-ngobrol. Selamat datang di podcast Ruang Tamu DAS Diaries ya. Thank you so much for having me again and inviting me and giving me a platform to tell my story. Wah, itu suatu kehormatan, kebanggaan buat kita di sini. Ya, ini bisa hadir di sini. Saya agak grogi nih. Ya. Karena di tengah wanita saya cantik juga ditemani sama co-host. Baru kenal deh Mas Ari. Aku udah kenal lama banget sama Mas Ari ya. Ini teman lama nih co-host sengaja dipilih co-host kita yang paling ganteng. Aduh, sini, paling ganteng. Gitu. Jadi buat nemenin kita nih. Nih cewek, ini cewek juga nih. Jadi aku nih udah ada history nih sama Mas Ari. Kita udah sahabatan lumayan lama ya Mas. Lumayan lama ya. Udah lama ya Ria? Udah. Seumuran anak aku yang kedua. Waktu itu aku baru melahirkan, terus aku dapat kesempatan syuting film. Sama Mas Ari waktu itu. Itu kita berteman. Terus kita olahraga bareng. Oh ya? Itu di film apa tuh, Nina? Skakmat ya. Ari. Judulnya Skakmat. Skakmat. Oh itu sempat heboh juga di bioskop ya waktu itu ya? Iya bareng sama Doni ya. Iya lumayan udah lama ya. Udah lama. Waktu aku baru melahirkan dan sekarang anak aku 11 tahun. Udah jadi 11 tahun ya? Kurang lebih 10 tahun lah. 10 tahun. Oh, wow. Iya. Kangen juga sama Nina nih. Semenjak Covid nggak ketemu sama Nina? Semenjak Covid ya Nina ya. Dan juga kan aku punya anak kan. Terus si anak-anak aku ini semakin besar, bukannya semakin mature, malah semakin lengket sama maminya. Jadi aku lebih sering melakukan olahraga sekarang di rumah. Umur berapa sih ini? Umur 14 tahun dan 11 tahun. 14 sama 11 tahun ya. Anaknya ganteng-ganteng Din. Ganteng pastinya. Iya. Mas Ari is always so nice. Too nice. Setiap aku posting apa pasti Mas Ari yang paling support. Oh iya dong, harus support dong. Iya dari dulu nih suka banget ngomongin Nina. Sebenarnya dari dulu Nina. Iya. Dari dia kamu ngefans, iya. Dari kamu muncul di video klip ya. Iya. Mulai dari Krisye, terus Dot gitu. Nah itu kita ngikutin terus sih. Peter Pan juga sempat ya. Mungkin untuk teman-teman yang waktu itu belum lahir, mungkin generasi yang waktu itu, aku tuh sebenarnya memulai karir aku di tahun 96, udah lama banget. Jadi waktu itu aku sempat banyak jadi model video klip di tahun-tahun awal tahun 2000-an sampai akhir 90-an, awal tahun 2000-an seperti itu. Tapi yang legend tuh yang Krisye. Yang Krisye ya. Wah, jadi yang suka itu lagunya enak. Aku umur 14 tahun itu sebenarnya. 14 tahun masih ya? 14 tahun. Kok nggak kayak 14 tahun ya? Apa? Nggak kayak 14 tahun ya? Jadi ini mau menceritakan sedikit latar belakang kenapa aku memulai bekerja itu mudah sekali. Jadi sebenarnya aku datang dari keluarga single parent. Jadi mamaku itu dia single parent. Dan dia ngeliat bakat aku dari kecil, wah si Nina nih udah kecentilan dari kecil. Jadi untuk membantu ekonomi keluarga juga dan juga untuk menyalurkan bakat aku mulai di usia 13 tahun di tahun 96 karena aku ditemukan sama salah satu desainer Mas Aji Notonegoro. Wah keren. Wow.
Berarti ya kita harus tahu nih ceritanya nih ya. Oke, kita mulai dari yang seru-seru dulu nih Ya. ya, Nina ya. Gimana sih ini rasanya jadi supermodel gitu? Itu boleh sharing nggak sih sama kita? Mungkin dari awal-awalnya gimana bisa sampai perjuangannya. Jadi ya seperti yang aku bilang tadi, karena mama aku udah lihat bakat aku dari kecil, jadi dia selalu kayak misalnya ada lomba fashion show nih di mall-mall, di Gajah Mada Plaza lah ya, zaman dulu ya kan. Iya, salah satunya. Nah aku selalu diikutkan lomba-lomba, kalau nggak lomba dance atau nggak lomba fashion show gitu. Nah di situ aku mulai berani untuk tampil di atas stage. Jadi dari kecil udah mulai terbiasa untuk tampil dan nggak malu. Dan mama aku tuh ngedidik aku misalnya gini, aku ada acara perpisahan sekolah nih kelas 6 ya kan, SD. Terus dia akan dandanin aku dengan baju yang aneh. Karena aku mau perform nih ceritanya. Jadi setiap acara-acara kayak gitu aku selalu, Kak aku mau perform gitu, bilang ke kakak-kakak kelas. Oke. Terus udah gitu mama selalu dandanin aku bajunya yang aneh-aneh. Terus tapi kamu harus pakai baju itu dari rumah jalan kaki ke sekolah. Waduh, serius. Iya. Ya ampun. Terus tapi justru di situ mungkin itu awalnya aku akhirnya bisa berani jadi model yang pede ya. Iya, yang harus berani pakai baju apapun, model rambut apapun dan juga dandanan apapun, kan kita harus terima nasib tuh jadi model. Iya, nggak boleh protes ya. Nggak boleh protes. Nah, disitulah cikal bakal awalnya ya. Aku dididik sama mama aku untuk berani tampil sebagai performer. Pantesan nih pede banget. Bayangin dari rumah ke sekolah pakai baju yang udah mau aneh-aneh begitu. Dan itu di kampung loh. Waktu itu kan aku masih tinggal di kampung kan. Terus udah gitu ntar kalau misalnya aku jalan di sweet-sweetin, tapi mama bilang gini, Nak pokoknya kamu harus permisi sama orang. Oh gitu. Jadi kamu akan baik-baik saja. Yang penting kamu jadi orang yang baik dan ramah. Yang bener nih mama kakak dandanan kayak gini. Iya, tapi pasti orang-orang sweet-sweetin Nina. Udah tenang aja, yang penting kamu permisi Pak, pasti semua baik-baik aja gitu. Waduh, itu nggak kebayang ya gimana jadi sorotan. jadi beda sendiri tiba-tiba di kampung gitu. Sawah-sawah gitu kan. Dengan dandanan aku yang entahlah gitu ya buatannya dia 80s lah ya waktu itu zamannya. Terus ya udah Nina harus berani, pokoknya kalau nggak boleh malu. Nah disitulah mulai mungkin terdidik untuk jadi seorang performer yang harus bisa menerima diapain aja gitu. Pantesanin udah mukanya bule kan gitu. Cantik gini bule kan, bule. Di kampung lagi kan, itu nggak pakai baju aneh-aneh aja udah diliatin orang kayaknya deh. Tapi aku bersyukur dengan upbringing aku yang seperti itu, jadi akhirnya aku menjadi pribadi yang aku bisa bergaul sama siapapun. Nah itu. Karena aku sudah pernah tinggal di mana aja. Iya benar. Iya. Dulu kampungnya di mana nih? Aku sebenarnya asli mamaku orang Kalimantan. Oh Kalimantan. Tapi waktu itu mama tuh seneng merasakan hidup di seluruh Indonesia. Jadi kita pernah tinggal di Lampung, di Bali. Itu kejadian itu tuh di Lampung waktu itu. Di Lampung itu ya. Jadi mama, jadi Nina masih kecil sempat pindah-pindah daerah ya? Iya, karena mama itu orangnya kayak gypsy gitu loh. Jadi dia adalah seorang pribadi yang unik juga. Karena dia single parent dan dia seorang fighter dan dia selalu ingin mencari kehidupan yang lebih baik gitu. Tapi kamu kan mukanya bule, Nin. Ada mix atau asli? Jadi papa aku orang Amerika, tapi memang kehidupan pernikahan mereka tidak langgeng. Waktu itu di usia aku yang 3 tahun mereka sudah bercerai. Amerika ini British atau? Banyak banget nih aku sebenarnya. Sampai akhirnya aku tes DNA. Soalnya dari mama juga mix juga gitu. Cuman kan orang zaman dulu nggak terlalu di record banget kan. Akhirnya sehari 5 kali ada kali orang nanya, kamu orang apa? Kamu orang apa? Iya, karena mukanya. Lo kok bisa bahasa Indonesia? Lo kok lancar? Akhirnya aku juga yang, aduh gue orang apa sih gitu. Karena akhirnya aku tes DNA dan hasilnya itu ternyata aku ada bulenya itu kerusia-rusiaan, terus udah gitu ada India juga, darah India, terus ada darah Chinese dan Indonesia. Wow. Seluruh dunia dong berarti ya. Jadi emang orang zaman dulu itu kan
mix ya sebenarnya ya. Emang aku pernah lihat foto kakek aku, dia mukanya kayak agak-agak Arab gitu kan. Cuman ya karena orang zaman dulu kan nggak di-record gitu. Iya, iya. Apa sih turun temurunnya itu. Jadi mama juga nggak bisa menjelaskan banget. Yang akhirnya aku ya tes DNA dan keluar itu ya. Keluar Rusia, Cina, India. Wow, semuanya. Diborong kayak semua nih. Sama Nina. Nin, kan dulu kan kamu kan image-nya tomboy ya, rambut pendek, itu punya tato tuh, ciri khas ada tatonya. Tatonya masih ada nggak? Jadi waktu tato itu naga itu tato ya? naga ya. Fun fact ya. Iya. Waktu itu pas aku mau menikah, suami aku sempet yang aduh nggak enak sama mertua, kamu hapus ya tatonya. Oh gitu. Ya udah aku hapus pas mau menikah. Nah tapi emang aku pencinta tato, akhirnya aku tetap bikin tato, tapi tempatnya yang tertutup di sini. Oh di gitu. Itu naga juga nggak nih? Banyak. Jadi kayak batik gitu Mbak. Jadi kayak lukisan gitu. Jadi ntar tiba-tiba aku ada ide lagi, ini kayak harus bikin tambahin lagi. Jadi gitu. Tapi tempatnya selalu di tempat yang sama di punggung aku. Jadi kan nggak kelihatan sebagai ibu-ibu, image tetap terjaga. Dari depan nih, dari ini nggak kelihatan ya. Tapi itu nagi ya nato ya katanya. Katanya. Ada sebuah filosofi sih di belakang itu gitu. Jadi salah satu tato aku yang terbesar itu waktu itu aku bikinnya pas detik-detik sebelum mama aku meninggal. Jadi kadang kita punya rasa sakit sekali di dalam hati ini, tapi kita nggak tahu sakitnya di mana sih kalau di dalam hati kan. Tapi kalau kita taruh di badan pada saat ditato, gitu. Oh sakitnya tuh di situ. Jadi seperti terapi gitu. Iya. Hebat juga. Wow. Jadi tapi tetap harus keren, harus estetik tetap ya, nggak boleh enggak ya. Karena kan model, nanti kan kalau ada pos-pos bener banget ya. Jadi mesti tetap estetik tetap ya. Iya dong. Tapi semua tatonya ada makna semua ya Nina. Ada. Karena aku orangnya sangat tertarik dengan filosofi dan human behavior. Berarti seneng baca ya? Seneng baca, seneng denger di YouTube kan banyak tuh kayak ceramah-ceramah filosofi. Wah, hebat ya. Karena itu adalah modal kita untuk menavigasi kehidupan yang berat ini. Berat. Iya, berat tapi jangan diberat-beratin banget. Nah, caranya dengan ada tools-tools yang bisa kita gunakan untuk gimana ya, supaya mindset kita itu jangan difokusin sama yang berat-beratnya, tapi lebih ke kebahagiaan itu, keindahan itu, kreativitas itu. Kreativitas ya. Wow. Setuju. Keren nih. Keren. Insight-nya Nina bagus banget. Thank you Mbak Dini. Jadi, nah waktu awal model nih kan tadi cerita ketemu sama Mas Aji Notonegoro tuh gimana sih ceritanya Nina? Jadi waktu itu mama aku lagi sakit. Kita kan dari Kalimantan, orang Kalimantan. Terus mama sakit, kita harus ke Jakarta. Nah, Nina ini dari kecil udah melihat perjuangan mama sendiri sebagai single parents gitu loh. Jadi dia harus menjadi ibu dan bapak juga, dan juga kehidupan ekonomi kita. Jadi dari kecil Nina udah yang gimana caranya gue harus bikin duit, gimana caranya. Dari kecil nih, waktu itu masih umur 12 tahun. 12 tahun udah mikir ke situ ya. Karena ya keadaan sih Mbak, maksudnya mungkin kalau aku dilahirkan dari keluarga yang berkecukupan, aku nggak akan berpikir seperti itu. Jadi karena emang latar belakang aku seperti itu, jadi ya mau nggak mau hal-hal seperti itu terlintas di benak aku, karena kan aku melihat gimana perjuangan mama, bahkan kadang kita tuh makan nasi bungkus bagi 3 yang gitu-gitu. Iya sampai kayak gitu nih Nina. Iya, karena namanya single parent, dia harus berjuang sendiri. Jadi Nina ada jiwa maskulinnya tuh, makanya Nina tomboy. Jadi pengen jadi, mungkin ingin mengimbangi mama yang kasihan sendiri gitu kan. Jadi terciptalah jiwa maskulin gue dan agak matre ya kan, gimana nih cara ya cari duit. Nah akhirnya dulu tuh ada satu majalah remaja yang hits banget, majalah Aneka. Kita tahu tuh. Nih Gen Z tahu nggak nih? Nendra tahu nggak Nendra? Itu majalah terkenal nih. Terkenal banget. Gadis Aneka ya. Aneka nah, yes. Pas aku di kampung aku tuh pokoknya kalau Aneka tuh top banget. Top banget dulu. Akhirnya pas aku ke Jakarta, wah gue bisa ke situ tuh. Coba aku cari alamatnya waktu itu di Raden Saleh kalau nggak salah. Akhirnya mama kan di rumah sakit. Tapi aku ada temen aku sih yang chaperonin, yang nemenin aku gitu, yang kakak lebih tua gitu.
sahabat aku dari Kalimantan nemenin kita nemenin mama berobat. Terus kakak ke ini dulu ya, ke mana? Ke Aneka, mau tes aja dulu. Oh iya oke nak gitu. Terus udah aku naik bus dengan keringetan gitu, lepek. Metro Mini ya? Kopaja. Sama. Oh iya, zaman dulu ya ada tuh. Kopaja gitu ya. Terus udah gitu dengan keringetan gitu. Aduh, zaman kita terus dulu aku tuh. dateng, ini dia tempatnya. Terus masuk ke resepsionis, terus Kak saya mau jadi model. Orangnya juga bingung kan. Iya. Oh kamu mau jadi model? Oh gitu, iya. Dia mungkin juga bingung mau jawab apa gitu kan. Karena kan menjadi model bukan seperti itu caranya kan. Iya. Kan harusnya masuk agency Agency, atau ya. ikut lomba, lewatin cover girl atau gimana. Prosesnya ya. Tapi kan aku yang karena jiwa aku yang gimana nih, pokoknya mau cari duit nih gitu. Iya. Akhirnya tapi emang sudah jalannya, makanya aku percaya dengan yang dibilang semua orang punya nasibnya sendiri-sendiri. Bener. Tiba-tiba cuk turun tangga Mas Aji Notonegoro. Terus udah gitu dia langsung, karena kan dia emang menemukan banyak model-model lain kan, seperti Mariana, dia yang nemuin. Terus dulu ada namanya Afi Basuki, terus banyak Larasati ya. Larasati aku nggak tahu apakah itu Mas Aji yang menemukan, tapi banyaklah model-model lain yang ditemukan oleh dia. Dia juga pinter scouting modelnya gitu. Nah terus dia lihat, kamu siapa gitu. Nama saya Nina, Mas gitu. Kamu beneran mau jadi model? Iya bener. Emang kamu bisa? Bisa. Ya udah kamu ikut saya ke butik saya waktu itu di Blok M. Abis itu pas sampai sana dipakein rok yang paling pendek dan juga sepatu yang paling tinggi. Terus hari itu juga tuh, terus aku this is my moment. Mesti maksimal ya. Latihannya udah. Latihan yang dari kampung dari kampung itu kan, ya. yang dari lomba-lomba segala macam itu. Langsung dipraktekin. Langsung dipraktekin itu. Terus Mas Aji juga, wah bisa juga nih anak. Udah gitu, ya udah kalau gitu kamu kalau mau jadi model alisnya harus dicukur ya. Ya udah oke. Karena zaman dulu kan alisnya lagi model yang tipis ya. yang tipis ya. Digambar yang kayak begini gunung. Iya. Ya udah oke Mas, aku gitu. Terus akhirnya dicukur, didandanin. Malam itu juga aku show di Gajah Mada Plaza. Malam itu juga ya Nin ya. Juga. Terus aku dapat duit 125.000 lumayan. Oh ya ampun. Akhirnya aku mengerti bahwa uang itu bisa dicari kalau kita berusaha ya kan. Maksudnya kita nggak perlu malu dengan kayak misalnya aku low budget naik bus atau apa. Tapi ya yang penting usaha lah. Kalau ada usaha itu uang bisa dicari. Ada jalan gitu ya. Nah akhirnya karena aku masih terlalu muda 12 tahun, aku pulang ke Kalimantan ikut sama mama. Terus tapi Mas Aji nelfonin terus tuh. Terus akhirnya mama bilang tunggulah sampai kamu umur 13 tahun. Terus kamu boleh merantau ke Jakarta. Akhirnya umur 13 tahun aku merantau sendiri ke Jakarta. Wah keren. Tahu sendiri Din, Kopaja Din. Kopaja tuh kalau kaki kiri nggak turun, kalau kaki kanan yang turun jatuh kita ya. Harus ada core strength. Iya kan bener kan. Core-nya. Dia kan nggak berhenti total ya, nggak kayak sekarang. Nggak kayak sekarang. Sekarang tinggal pakai aplikasi aja Gojek, Gokar ya kan. Oh dulu mah. Tapi justru di situ pembentukan karakter. Iya. Jadi maksudnya kita menjadi pribadi yang tahan banting. Yang kuat ya. Yang tangguh. Wow. Nin, apa itu kenapa Nin? Kamu kan udah jadi supermodel nih, bisa dibilang ya. Zaman dulu kenapa berhenti? Kan sayang Nin. Kenapa tuh? Jadi awalnya itu karena aku berkomitmen menikah kan. Oh. Pastinya kalau misalnya Mas juga ada nih kayak misalnya aktris-aktris Hollywood yang kok dia nggak ngilang, kok dia ngilang sih? Mas Google deh, pasti dia menikah. Karena itu sudah tren ya. Karena jadi Nina tuh nggak ada apa dari dulu tuh nggak ada isu-isu kan, nggak ada. Nah jadi maksudnya pada saat kita menikah ternyata memang kita harus komitmen mengurus rumah, mengurus suami, mengurus anak, dan itu kan semua membutuhkan waktu. Nah jadi waktu aku yang tadinya untuk berkarir ya aku pakai untuk berkomitmen dengan keluarga aku dan membesarkan anak-anak aku. Tapi setelah anak-anak aku mulai besar, aku mulai rungsing tuh. Karena kan jiwa tampil ini tidak bisa sudah mulai banci tampil. Banci tampil ini udah mulai meronta-ronta ya. Gimana nih gitu. Nah, jadi pas anak aku udah mulai gede, sedikit demi sedikit ya, kalau misalnya ada waktu senggang, ada sedikit waktu dan cocok sama klien yang ngasih kerjaan tuh waktunya cocok ketemu,
ya udah aku kerja gitu. Tapi waktu aku nomor satu keluarga karena emang sudah komitmen. Kalau kita sudah berani untuk menikah, ya kita harus berani melepaskan yang lain dan berkomitmen dengan rumah tangga dan membesarkan anak, karena kita udah ngeluarin manusia loh. Ini masa gak dipertanggungjawabkan ya, manusia ini harus dididik loh. Ya kan, dan itu semua membutuhkan waktu. Iya. Jadi pada waktu menikah itu komitmen untuk sementara ya berhenti di dunia model itu jeda berapa lama tuh dari awal nikah terus punya anak itu berapa lama tuh ininya Nina? Emang udah diprogram sih, soalnya kan aku waktu itu sama suami pacaran lama banget 9 tahun. Oh ya? 9 tahun? Seorang Karenina bisa 9 tahun nih karena pacarannya? Karena waktu itu masih muda kan pas pertama kali kenalan, jadi kan nggak pengen menikah gitu. Tapi pas udah usia yang emang sudah pengen punya anak, nah aku menikah. Hebat ya. Wow. Tuh deh, 9 tahun deh. 9 tahun pacaran. Anak gadget sekarang. Anak gadget mas. Anak gadget sekarang itu apa namanya? Jarang yang bertahun-tahun kayak zamannya kita dulu ya. Iya, 9 tahun. Soalnya zaman dulu nggak ada distraksi ya kan, nggak ada internet, jadi kan nggak bisa yang WhatsApp sana sini. Jadi ada faktor itu juga ya. Mungkin. Jadi 9 tahun pacaran terus nikah gitu, terus program berapa lama tuh? 6 bulan kemudian aku hamil anak pertama. Nah pertama ya. Terus melahirkan, abis itu 3 tahun kemudian anak kedua. Oh bagus ya. Bagus. Pas ya jaraknya ya. Terus pengen nambah lagi nggak nih? Cukup. Cukup. Karena ternyata setelah aku jalanin, punya anak itu ternyata paling gampang adalah hamilnya. Pas hamil kan kayak aduh ya Allah, hamil nggak enak banget sih gitu. Tapi ternyata itu adalah bagian tergampang daripada kita kan harus mendidik, membesarkan, mengasih makan, memberi contoh, memberi ini. Betul. Dan kita ini adalah komitmen seumur hidup gitu. Seumur hidup benar. Jadi sekarang ini cowok semua ya ini? Cowok semua. Wah. Nin, tapi suami ngedukung ya, paham banget ya dengan banci tampilnya Nina gitu ya. Jadi kayaknya udah kenal lama ya. Udah kenal lama. Karena dia tahu aku orang kreatif. Iya. Kalau aku nggak kreativitas aku nggak disalurkan, aku juga yang ada nggak enjoy gitu loh. Maksudnya gimana ya, namanya kita emang jiwanya itu udah meronta-ronta gitu, yang kayak kamera mana sih? Ya sini dong gitu ya. Oh, jadi dia juga, dan dia kan pacaran sama aku aja udah 9 tahun. Iya pasti udah tahu lah sifat Nina udah tahu pasti. Kebayang deh, pasti seru banget. Nin, kan badan kamu keren banget Nin. Masa? Iya. Nah, cara ngerawat badan kamu nih gimana? Kamu ngerawatnya Nin? Jadi yang penting sayang jangan kesini. Ini punya Mas Ari, sorry. Anyway, apa tadi Mas? Soal menjaga badan. Soalnya gini, kalau jaga badan sini. Karena kan memang kan aktivitas kamu lumayan banyak ya. Karena bisa kan dibilang. Baju aku banyak yang bagus-bagus, yang kecil-kecil ukurannya, aku pengen masih terus pakai. Itu satu. Terus kedua, pada saat aku hamil, aku pernah merasakan naik 30 kilo sampai 91. 30 kilo? Tapi waktu kita ketemu di Skakmat, itu kamu baru selesai melahirkan kan? Iya. Tapi badan kamu gak kelihatan loh? Agak sih sedikit. Tapi intinya aku merasakan pada saat aku naik 30 kilo itu rasanya gak enak banget gitu loh, pakai baju susah. Jadi pas aku naik 30 tahun itu aku merasakan banget bahwa overweight itu gak enak gitu loh. Gitu. Jadi kayak dandan aja bisa sampai 2 jam pakai baju ini, nggak jadi ganti. Gitu. Gimana ya? Jadi aku nggak suka merasa seperti itu gitu, karena aku orangnya suka last minute gitu. Misalnya aku pengen bisa dandan cepet selesai gitu loh. Jadi kalau badan kita udah bagus kan mau pakai baju apa aja cepet gitu. Paling sejam udah selesai gitu. Dan juga badan yang sehat, jiwa juga sehat, benar. Dan kita merasa juga feel good about ourselves, kita mau kemana-mana juga pede gitu, dan juga ingin memberi contoh juga kepada anak-anak. Kalau di rumah olahraganya apa? Aku lihat kayak kamu pernah yoga deh. Yoga, terus skipping, terus aku suka ganti-ganti sih, soalnya aku kan emang seneng belajar sesuatu yang baru gitu. Terus terakhirnya aku lagi belajar aerial hoop namanya, yang pakai
kayak lingkaran Lingkaran. gitu. Oh, itu susah itu. Keren. Harus Yang digantung upper ya? body, Itu susah itu. Kuatin upper body gitu. Upper body iya. Betul, aku pernah lihat kamu. Sama core. Iya, pernah lihat kamu handstand juga tuh. Kayak Handstand itu harus dilatih terus, kalau nggak kadang-kadang dia hilang lagi. Oh itu ya. iya, susah tuh, Din. Wow, yoga aja udah berat lah. berat gitu. Nah itu tadi aku bilang jangan lihat beratnya, Iya. tapi lihat hasilnya. Hasilnya. Ya, benar. benar. Nah, keren nih insight-nya nih. Jadi Baru sebenarnya dicontoh. apapun itu bisa kita lakukan asal kita melihat mencari perspektif yang tepat Iya, untuk nge-push kita. Iya. Tapi bener loh, body goal-nya Nina nih dapat banget gitu ya. Tapi Ya, ntar iyalah. ada juga sih saat-saatnya aku naik, misalnya aku lagi jalan-jalan liburan kan pasti tuh agak-agak Cheating ya. ya. Nah nanti kan aku mulai oh no udah mulai naik, nah aku balik Iya. lagi gitu. Tapi apa sih ini ada dietnya nggak sih kayak Iya, misalnya kayak makan gitu, jaga makanan. Ada dietnya nggak sih? Dietnya apa ya? Kurangi karbo aja sih. Kurangi karbo ya. Tapi sehari berapa kali? Banyakin nih protein. Kalau misalnya lagi mau ada kerjaan, yang pasti aku makan jangan banyak-banyak. Udah itu aja. Jadi kurangin karbo. Kurangin karbo, terus makan makanan yang diproses seperti roti. Lebih baik makan makanan daripada roti, lebih baik atau pasta itu kan sebenarnya diproses kan. Lebih baik makan natural nasi kalau mau karbo gitu. Terus udah gitu karbonya sedikit aja, lauknya yang banyak, sayurnya yang banyak gitu. Gitu Terus ya. yang manis-manis, ya Kurangin. yang biasa-biasa aja sih sebenarnya. Lebih ke kita aware pas kita lagi makan, jangan kita harus kayak hari ini aku makan segini, terus besok berarti makannya disesuaiin gitu. Kalau misalnya hari ini lagi banyak makan, ya besok makannya dikurangin ya gitu aja. Tapi kamu intermittent enggak? Sempet sih aku Sempet intermittent kalau misalnya mau syuting, kalau yang bener-bener butuh aku untuk lean baru, kalau enggak aku santai. Wais. Tapi memang nggak berubah sih nih Nggak berubah. dari zamannya era kita lihat dulu ya sama sekarang tuh. Iya, soalnya pas Nggak aku 30 kilo naik itu aku nggak keluar. Atau nggak, yang ada kalau Tersembunyi ketemu ya? teman aku gini. Dan juga nggak ada yang ngenalin juga. Pernah pas aku yang lagi 30 kilo itu, aku sama adik aku janjian. Terus kita udah ketemuan nih di sini di mall. Terus dia nelfon, "Kakak di mana sih?" Oh, dia "Kakak nggak di kenal. sini." Adik sendiri gak Oh, kenal. ya Allah, Ada fotonya nggak nih? udah gue bakar semuanya. Ada sih, masih dipajang lagi di rumah pas lagi gendong bayi gitu. Waduh, kayak apa ya Nina ya? Aduh. Nin. Apa namanya? Body goal nih. Apa kita tanya gimana, kan cowok semen sendiri nih. Ari doang nih gitu ya. Jadi menurut Ari dari sekian banyaknya artis Indonesia gitu ya, body goal tuh urutan 1 sampai 3 tuh siapa? 1 sampai 3 ya? Iya. Jangan semuanya ya. Ya, 3 aja deh, nggak usah banyak-banyak ini Nina ya. Nomor 3 nih kalau cowok ya, Sophia Latjuba. Oh, oke. Keren. Iya, Sophia Latjuba ya, bener kan? Setuju, Bener nggak, Dek? setuju. Hah? Oke, Setuju deh. nomor 2 siapa ya? Ulan Guritno. Wah. Bener nggak? Setuju. Iya kan? Ulan Guritno. Nah, ini pamungkas nih. Pamungkas. Nomor 1 nih. Pamungkas. Siapa nih? Pamungkasnya Jangan peres. Karenina Anderson. Iya bener. Ya, sengaja banget bikin aku GR nih Mbak Dini. Emang bener ya? Enggak, ini apa namanya? Tapi bener loh nih. Bener, gitu. Nin. Bener banget. Karena memang Thank you so much. apa body goals banget. Berarti Ari matanya enggak ini ya. Ya enggak lah, masih normal nih. Aku berusaha sih, maksudnya usahanya gila-gilaan. Tuh kan? Jadi makan dijaga, olahraga juga, terus juga melakukan perawatan-perawatan di klinik yang seperti ada kan perawatan radiofrekuensi gitu-gitu. Jadi emang ini kan dagangan Iya. Eke. Bener. Tapi ada yang dioperasi nggak Nin? Operasi alhamdulillah belum. Belum ya. Dan juga aku ada rasa takut sama yang namanya dibelek. Bahkan waktu aku hamil melahirkan pun anak aku itu nggak keluar selama 36 jam. Aku tungguin demi aku supaya nggak sesar. Aku ada rasa takut pisau. Jadi semua normal nih. Normal. Lahirnya. Tapi nggak ada kerutan loh. Iya, Makanya Bang. nggak ada Nggak ada kerutan, kerutan. Tapi aku suka facial itu harus dipijit-pijit, Iya. totok wajah. Oh, Terus gitu. makannya kan, makannya juga kan selalu berusaha yang natural gitu. Dan juga
Sebenarnya dari dalam sih Mbak, kalau menurut aku Iya. kita harus gimana ya, jangan sering stres atau sedih. Ya boleh, pastilah namanya manusia ada stres atau sedih, tapi jangan gini nih. Jadi banyak rutan, jadi kita harus selalu Harus ceria dong. gitu, ceria aja. Ceria aja. Berusaha ceria lah gitu. Tapi botox nggak ada ya? Botox enggak, karena I don't like that Aku look. kaget loh lihat. Enggak, Ada Din. kerutannya Nggak sama ada. sekali. Ada. Dikit, Iya. dikit. Nggak, aku nggak suka kalau botox apa ya, agak tegang gitu. Iya. Tapi memang nggak Tarik berubah. benang pernah, tarik benang. Itu mungkin yang paling ekstrim. Paling ekstrim. Tapi emang nggak berubah sih dari dulu. Nggak berubah sama sekali. Sama sekali. Thank you. Iya. Kayak abadi gitu. Tapi ada tips ya, mungkin nih apa namanya sahabat das di sini yang dengerin penasaran gitu apa namanya tips perawatan ala Karenina tuh kayak apa sih, skincare-nya mungkin? Kebetulan suami aku bergerak di bidang skincare. Oh gitu. Iya. Jadi kan aku skincare rutin banyak lah ya di Iya. rumah. Terus udah gitu aku juga seneng facial. Facial itu aku harus. Nama produknya apa? Skincare-nya? Namanya Nux. Nux. Mm-mm. Wah. Oh, oke. Kayaknya sering Patut. denger deh itu. Mm-mm. Iya. Oh, itu punya suami ya? Kita distributornya. Wow. Oh, Jadi aku hebat. banyak sih brand-brand yang lain yang dipegang suami aku juga. Dan itu kan semua aku pakein juga. Jadi terbukti ya ini Terbukti ya. berarti. Produknya bagus ya. Wow. Boleh juga kita coba ya. Boleh ntar kapan-kapan bawa produknya, produk placement di sini. Iya. Kita Oh, nggak boleh tahu. juga kita Iya. nggak tahu tuh ya. Iya. Hebat. Thank you. Karena udah terbukti kan produknya kan nih. Yang ownernya. Makanya kita tadi udah apa namanya, wah ini insight-nya bagus banget Bagus, ya dari Nina. Jadi selain dietnya juga dijalanin gitu ya, olahraganya juga nggak boleh ketinggalan ya Nina ya. Dan juga harus aware. Kadang kan aku pun pernah tuh kayak misalnya gimana ya, kayak kebawa nggak merhatiin. Kita harus merhatiin gitu. Misalnya kita pakai baju agak-agak sesek dikit nih, berarti harus dikurangin makannya atau nggak harus ditambahin olahraganya. Dan aku seneng banget jalan kaki. Oh. Kontrolnya tuh dari Kontrolnya, situ ya. iya, jalan kaki. Dalam hal apapun di dalam hidup ini kita harus aware dengan keadaan sekeliling kita gitu. Iya, Apalagi dengan badan kita sendiri. Kan badan kan titipan ya. Iya. Harus dijaga. Nina, nih apa namanya, kalau kita googling nih, kita pasti terus googling tentang Karenina pasti tuh selalu keluar tuh, muncul tuh kasus narkoba yang nimpa Nina tahun lalu ya. Sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi? Yang terjadi benar adanya seperti apa yang dikabarkan di media-media itu. Memang aku waktu itu di saat salah satu my rock bottom lah ya ibaratnya, sampai akhirnya aku dimasukkan ke penjara lumayan 3 hari tuh ngerasain 3 hari 3 kali 24 jam. Terus abis itu karena memang kasus aku terbukti gimana ya, aku hanya seorang pemakai, jadi aku dikirim ke rehab gitu. Oh, kalau aku nggak percaya nih. Tahu nggak, dia orang yang pertama yang ngomong itu nggak mungkin, nggak ada itu katanya gitu. Ini dia nih. Ya, orang. Tapi dia bilang itu Nina dijebak katanya gitu. Aku nggak mau ngomong gitu sih Mbak, karena itu bukan untuk konsumsi publik ya, maksudnya aku nggak mau ngejelek-jelekin siapapun atau apapun. Intinya itu terjadi seperti itu emang benar adanya gitu loh. Dan justru malah itu menjadi sebuah titik balik buat aku, dan aku belajar banyak banget, dan hidup aku sekarang jauh lebih bahagia sih sebenarnya semenjak kejadian itu. Karena aku bener-bener kayak ngelihat dunia lain gitu loh, bahwa hidup ini kita bisa ke Indomaret aja itu udah alhamdulillah loh. Iya, karena apa? Pas waktu aku dimasukin rehab itu kan aku sebulan nggak boleh pergi kan. Iya. Apa namanya? Jadi kebebasan itu nomor 1 gitu. Iya. Nah, jadi pas aku keluar dari situ aku yang kayak ya ampun, gue bisa ke Indomaret loh sekarang, alhamdulillah ya Allah gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang tadinya mungkin nggak terlalu aku perhatikan, a lot of blessings in my life that
yang karena terlalu setiap hari kita rasakan, jadi kita nggak bersyukur. Akhirnya aku jadi bersyukur, jadi jadi pribadi yang jauh lebih bersyukur gitu. Bersyukur dengan hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup kita ya Nina ya jadinya ya. Iya, dan juga di dalam sana aku banyak belajar juga sih, ketemu dengan berbagai macam tipe orang-orang gitu. Aku belajar juga dari mereka gitu loh. Terus aku banyak berdiskusi juga sama mereka. Ternyata banyak kehidupan orang lain yang seperti ini, seperti itu gitu. Dan itu aku jadikan contoh, dan juga karena yang seperti aku bilang tadi kan aku tertarik dengan human behavior, dan psikologi dan filosofi. Jadi di situ ya benar-benar ibaratnya PKL lah ya. Tapi ya lebih happy. Magang ya, PKL ya, magang ya. Dan Nina juga ya. aku masih bisa perform juga loh di dalam rehab. Seriusan? Jadi setiap malam. Kayak gimana tuh Nin? Setiap malam, karena kan itu ada 200 orang ada tuh di dalam situ. Nah jadi setiap malam minggu tuh kita masak-masak, terus abis itu aku perform di karaoke. Gitu. Jadi ya ampun. Jadi aku orangnya tuh I will not let myself not have fun. Jadi dimanapun aku berada, karena kebahagiaan dan keceriaan itu kita sendiri yang menciptakan. Walaupun aku mau nangis, mau jungkir balik, nggak akan merubah keadaan gitu. Jadi buat apa? Jadi lebih baik aku berusaha menikmati hari-hari aku di dalam sana. Wah senang banget dong ya, para napi-napi itu ya ngelihat pada bersyukur nih saat Karenina di penjara 3 hari doang. 3 hari. Dia bilang gini, aduh ini jangan cepet-cepet deh keluarnya deh gitu katanya. Terus dia yang doanya mereka jangan gitu nih. Wah kakak nyuci baju sendiri kan di sana, disiapin mesin cuci apa gitu. Kita kira kakak selebriti nggak bakal nyuci sendiri. Ya dulu kan gue anak kos gitu. Bisa lah gue nyuci. Itu penjaga penjara ini ya kangen sama Nina kali ya. Pada Miss Nina semua. Waduh seneng banget seneng lah. Nih. Apalagi dihibur ya. Itu waktu di rehab ya. Di berapa lama nih? 1 bulan. 1 bulan ya. Iya jadi maksudnya dan juga aku orangnya percaya nasib. Emang nasib lah. Emang harus berada di situ pada saat itu. Karena sudah tertulis seperti itu gitu. Jadi ya udahlah dijalanin aja, dinikmatin aja, dibawa enjoy aja, dan diambil pelajarannya gitu. Nah, cara kamu bangkit gimana tuh Nina? Awalnya tuh pas baru keluar dari sana kayak orang abis tabrakan ya. Maksudnya secara itu kan sebuah hal yang traumatis sih. Walaupun aku berusaha untuk tetap enjoy, tetap ceria, tetap nggak yang down gimana banget. Tapi tetap aja itu jadi ibaratnya kayak kita abis tabrakan lah gitu. Shocknya ada. Jadi sempat juga yang abis keluar dari situ yang di rumah takut keluar, terus takut berteman yang seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa, itu emang proses aja sih. Ini kan sekarang udah setahun kemudian aku udah jadi Nina yang lebih baik lagi ya. Terus keluarga gimana nih, dukungan paling banyak mensupport saat itu siapa nih? Yang pasti suami aku lah ya, karena kan dia yang aduh kamu nggak di rumah nih gimana, sedih gitu, anak-anak juga sedih gitu. Tapi maksudnya ya emang udah nasib kita seperti ini. Aku bilang kita jalanin aja, ntar toh kita akan reunite kembali. Setahun ya di rehab ya, lama juga ya. Sebulan. Maksudnya setahun sekarang, setahun kemudian. Kayak enakan dong yang di penjara ya. Penjara 3 hari. 3 hari ya. 3 hari. Jadi kan 3 kali 24 jam ditaruh di penjara, habis itu pindahin ke rehab. Salah. Jadi ngerasain oh kayak gitu ya penjara, yang tidur di lantai gitu kan. Itu ngerasain tuh nih. Ngerasain. Kirain kalau artis dapat spesial treatment treatment gitu. Enggak sih. Tidur di lantai terus, tapi tetap aku dasar miss ini ya, persahabatan ya. Jadi miss persahabatan. Di dalam situ pun aku tetap make friends, tetap ngobrol-ngobrol sama mereka terus yang ya gitulah, dijalanin aja step by step gitu. Karena seperti aku bilang tadi, mau aku nangis jungkir balik nggak akan merubah keadaan. Jadi ya udahlah. Benar. Wow, positif banget ya positif, Nina ya. Dari dulu nggak pernah berubah Nina. Positif COVID sampai 3 kali loh. Serius. 3 kali ya. 3 kali semua varian. Semua varian ya. Udah. Kita baru tahu tuh.
Hebat Nina. Nina, kalau bisa kembali ke masa lalu, hal apa yang ingin Nina ubah? Alhamdulillah aku orangnya yang tidak penyesalan tidak ada di kamus aku. Maksudnya bukan aku nggak menyesal gimana, tapi aku nggak menyesal dengan apapun yang udah terjadi dalam hidup aku karena emang harus seperti itu gitu loh. Jadi ya emang itu semua pembentukan karakter untuk jadi Nina yang kayak gini gitu. Ya. Nah, arti keluarga buat kamu apa, Nina? Segalanya. Segalanya ya. Karena kita mau kerja susah payah, kalau kita pulang rumah sepi juga kan hampa gitu. Jadi ya nomor satu buat aku keluarga. Wah, hebat. Wow. Sebagai seorang ibu, apa sih yang paling penting Nina ajarkan kepada anak-anak? Nilai-nilai apa? Nomor satu yang pasti harus menghargai manusia lain. Jadi kita hidup banyak orang di sekeliling kita ya kan, ada yang ada yang seperti ini, ada yang seperti itu, ada. Jadi kita harus sama memperlakukan semua orang gitu loh. Jangan tiba-tiba mentang-mentang kita lagi di posisi di atas gitu misalnya, terus kita semena-mena sama orang yang di bawah kita ataupun sebaliknya. Karena dunia ini terus berputar. Karena aku belajar dari kehidupan aku dulu tuh misalnya aku show nih, aku dari dulu emang ramah kan karena mama selalu bilang tuh, nah kalau disuit-suitin pun permisi pak gitu kan. Nah jadi aku selalu ramah sama siapapun. Akhirnya misalnya aku fashion show ada yang gantiin baju, aku selalu baik sama mereka. Terus tiba-tiba 10 tahun kemudian dia jadi klien loh. Oh gitu ya? Iya, jadi maksudnya kita harus selalu ingat itu gitu loh, bahwa dunia itu selalu berputar. Anak-anak jangan lupa ya, jadi orang itu harus selalu sama, jangan berubah. Aku kan juga dari humble beginnings kan, dari kampung, dari tinggal di bedeng-bedeng, terus sampai akhirnya sekarang saya sudah menjadi seorang modal cepat. Tapi personality aku tetap sama, aku tetap Nina yang dulu gitu loh. Maksudnya itu jangan dirubah. Kamu harus tahu jati diri kamu siapa. Jangan berubah, jangan biarkan pergaulan atau siapapun merubah kamu, ataupun status atau apapun merubah kamu. Terus yang pasti harus kerja keras, karena lihat aja nih mamah nih, dari umur 13 tahun mama udah berjuang ya cari duit ya. 13 tahun ya. Kamu dan sampai sekarang pun mama udah umur berapa nih sekarang, hampir 42, tapi mama tetap mau memulai karir baru lagi. Itu pun sebenarnya aku lakukan untuk contoh ke anak-anak aku, bahwa hidup ini tidak berhenti hanya karena kamu bertambah usia. Nin, yang paling pengaruh dalam hidup kamu siapa, Nin? Yang pasti mamaku lah, karena kan dia memberikan banyak wejangan, terus itu semua aku belajar dari mama, untuk jadi orang yang ramah, untuk jadi orang yang yang sabar, untuk jadi orang yang selalu bersyukur. Karena kan dia ngajarin nih waktu itu, misalnya kita waktu itu makan nasi bungkus bagi 3, terus gini, aku juga udah pernah bahas ini sih di podcast yang lain, tapi aku ulang sedikit. Jadi tuh mama dulu kadang kalau misalnya kerja nih, kadang dia kerja, kadang enggak. Jadi pas kalau dia kerja dapat uangnya disebar-sebar ke bawah-bawah. Oh gitu. Sofa atau ke mana gitu. Nah nanti kalau misalnya dia nggak kerja, dikumpul-kumpulin lagi. Terus udah gitu kita beli nasi bungkus, dibagi 3 lah itu, aku, adik aku sama mama aku. Nah terus dia gini, nak inget ya, ini kita lagi susah, tapi mama yakin suatu hari nanti kamu pasti sukses. Tapi jangan dilupakan ya ini kak, saat-saat ini jangan pernah lupa, walaupun nanti suatu hari nanti kamu udah sukses gitu. Jadi itu yang salah satu yang aku ingat gitu, bahwa mau aku pergi melanglang buana kemanapun, aku menjadi siapapun, itu Nina yang dulu itu tetap sama gitu loh, tetap jangan dilupain, jangan tiba-tiba jadi, hah maksud Anda siapa kamu? Paling kundang. Tiba-tiba udah sukses jadi songong gitu. Siapa nih gitu ya? Jangan kayak gitu. Nggak boleh tuh ya. Segitu berarti bisa gambarin nggak sih seberapa dekat sih Nina sama mamah gitu? Dulu arti mamah buat Nina tuh apa nih? Aku anak mami sih, sampai akhirnya beliau meninggal waktu itu. Untung meninggalnya sebelum COVID, jadi dia emang udah
stroke, terus udah nggak bisa bergerak selama 3 tahun. Akhirnya di tahun 2019 beliau meninggal, dan pas dia meninggal juga kita yang sedih, tapi yang alhamdulillah dia udah nggak suffering lagi gitu. Jadi lupa deh pertanyaannya. Apa tadi Mbak? Itu apa? Arti seorang mama buat iya. Nina. Nah jadi pas setelah mama nggak ada, aku sempet yang kehilangan purpose gitu loh, yang kayak dari kecil tuh Nina tuh kayak ngurusin mama gitu kan. Nah pas mama meninggal, wah nggak ada lagi yang diurusin nih gitu. Aku sempet labil gitu sampai 3 tahun. Jadi tuh Lama juga ya. Akhirnya aku mulai menemukan lagi, Nina setelah mama pergi tuh apa sih gitu. Ada ini nggak sih Nin, apa kayak penyesalan misalnya, saya sebagai anak tuh apa sih yang kurang sampai mama nggak ada gitu? Penyesalan itu tidak ada gunanya Mbak. Karena kita tidak bisa merubah apa yang sudah terjadi, dan juga kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan juga kita hanya satu orang manusia dengan 2 tangan 2 kaki, kita bisa apa sih? Betul, kan? Jadi kita jangan menyalahkan diri sendiri, jangan pernah ada menyesal, ya emang udah ada kayak gitu. Yang penting nggak perlu menyesal, tapi berubah aja. Berubah. Ya, yang penting kita menyadari kesalahan kita, tapi nggak perlu disesalin karena ya udah terjadi. Percuma juga mau disesalin, dia nggak akan berubah. Tapi ya kita petik pelajarannya, apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik lagi ke depannya. Momen apa Nin yang membuat kamu tuh tersenyum mengingat ibu kamu? Momen apa? Yang bikin kamu tuh apa ibaratnya? Banyak banget. Banyak ya. Bisa nggak salah satu nih ceritain ke kita gitu? Mama tuh selalu, jadi kan kita sebenarnya bisa dibilang susah banget ya secara materi, tapi dia tuh nggak pernah bikin kita ngerasa gue miskin atau sedih atau apa. Dia selalu yang gitu ya. Dia atau kita ngedance ya. Terus yang kayak dan dia selalu yang I love you anakku, selalu yang kayak gitu. Kamu pintar, kamu hebat. Positif berarti ya mamanya. TV kita baru dijual sama dia. Gitu. Dia baru jual TV. Terus akhirnya aku nonton TV-nya tuh dari tetangga. Aku kan seneng banget Maria Mercedes. Maria Mercedes. TV itu dijual sama si nyokap gue. Terus akhirnya ini tetangga nonton Maria Mercedes nggak sih gitu. Terus ternyata dia nggak nonton Maria Mercedes. Akhirnya aku nangis gitu kan. Terus mamanya jangan nangis. Hebat mamanya ya. Ayo kita foto-foto. Gitu. Gini. Cekrek ya gitu. Mamanya hebat ya. Hebat mamanya. Terus udah gitu mengalihkan tuh pengalihan. Iya, jadi maksudnya di situ aku belajar bahwa hidup ini sebenarnya tentang perspektif. Ya, sudut pandang. Iya, jadi maksudnya kita bisa ada di bawah atau di atas, dan happy-nya itu bisa sama aja. Yang penting perspektifnya itu kita lihat dari mana, sisi mana nih yang mau kita lihat. Jangan lihat dari yang susahnya atau apa. Semua juga susah. Semua juga susah, bukan kita doang gitu. Satu dunia ini bersusah. Tapi kan kita bisa melihat perspektif dengan cara yang berbeda, dan juga hal yang susah-susah itu justru membuat kita pintar karena kan belajar problem solving gitu. Nina, kalau mama masih ada gitu ya, apa yang pengen Nina sampaikan ke mama? Mama terima kasih banget udah ngedidik aku jadi orang yang kuat, jadi orang yang nerimo, terus jadi orang yang bisa bergaul dengan siapapun, terus jadi orang yang nggak gampang kecewa, tahan banting. Itu semua jasa-jasanya mama. Nin, kalau suami kamu menonton podcast ini, apa yang ingin kamu sampaikan? Karena memang kan kalau kita lihat ya dari cerita Nina, suami kamu ini kan ibaratnya apa ya, sangat mensupport kamu ya. My love, there's only you in my heart, the only thing that's bright. Katanya cukup. Keren. Kalau untuk suami mungkin dia adalah pendidik juga nih, bikin aku jadi pinter. Karena dia orangnya selalu mengajarkan aku dari aku kecil, membentuk aku menjadi seorang wanita lah ibaratnya. Wah, keren.
mempersiapkan aku untuk menjadi seseorang yang bisa mendidik anak-anak. Wah, Cukup hebat. segitu aja. Hebat Nina. Nina, ada yang mau disampaikan nggak ke sahabat Das yang lagi nonton acara ini? Yang mau aku sampaikan mungkin summary dari perbincangan kita tadi bahwa kita sebagai manusia mungkin jalanin aja kehidupan kalian masing-masing day by day. Jadi kita kalau mikir tuh jangan kejauhan, karena itu kadang adalah hal yang membuat kita jadi takut ngapa-ngapain, karena kita udah punya pandangan yang ntar ke depannya gimana, ini itu apalah, padahal itu sebenarnya hanya imajinasi kita, belum tentu akan terjadi seperti itu. Itu hanya adalah sebuah proyeksi dari masa lalu gitu loh, karena kita ada trauma-trauma masa lalu, jadi akhirnya kita memandang ke masa depan tuh jadi yang jangan-jangan begini nanti begitu. Jangan. Jadi lebih baik kamu hidup per hari. Hari ini tugas kamu apa? Misalnya kamu bangun tidur, ngurus anak, ini itu, datang ke podcast, abis itu pulang, kembali ngurus keluarga, tidur, selesai. Wah. Kita boleh punya mimpi dan kita boleh punya rencana-rencana, tapi semua balik lagi di atas yang memutuskan. Jadi rencana-rencana itu cukup kita jadwalkan saja, tapi nggak usah kita harapkan untuk menjadi sesuatu yang membebankan kita, ekspektasi yang membebankan kita. Jadi jalani kehidupan kamu per hari aja, dan jangan takut dengan apa yang akan terjadi di masa depan, dan juga jangan takut kalau misalnya rencana kamu tiba-tiba ada hambatan apa. Jadi aku ada satu filosofi yang aku pegang teguh, namanya ini filosofi stoik dari ini apa ya? The obstacle is the way. Artinya hambatan itu adalah jalannya. Jadi kadang kita punya rencana apa, terus terjadi hambatan, ya berarti hambatan itu yang harus kita ambil jalannya. Jangan kita jadi, aduh bete nih, aduh hambatan nih gimana nih, aduh. Jangan. Justru hambatan itu adalah jalannya yang diberikan dari universe, dari di atas, dari yang di atas gitu. Jadi disitulah kuncinya gimana kita bisa menjadi orang yang santai aja terus, karena kita nggak pernah merasa kecewa kalau rencana kita tidak terjadi, karena ya emang kita boleh berencana, tapi kan dari diri sendiri kita berikan yang terbaik, tapi hasilnya itu kita serahkan. Sama yang di atas. Wah, ini keren nih penutupnya. Keren, Nina. Wow, terima kasih banyak buat Nina yang sudah berbagi cerita dengan kita. Jadi itulah perbincangan kita dengan Karenina Anderson. Dari panggung catwalk hingga layar lebar, Karenina Anderson telah membuktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat yang tak pernah padam, kita bisa meraih apa saja yang kita impikan. Kisah hidupnya yang penuh lika-liku semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Dukung terus karya Nina, dan buat sahabat Das dimanapun berada, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita dan supaya kalian bisa update terus episode terbaru kita. Thank you for having me.